Dalam menganalisa suatu pergerakan saham, ada 5 cara analisa secara teknikal. Yang pertama yaitu tren, yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Tren ini ada 3 pergerakan, yaitu pertama secara uptrend, yang kedua downtrend, yang ketiga sideways. Nah, ini pernah kita bahas di video kita sebelumnya yang berjudul membaca arah tren pergerakan saham. Nah, silahkan teman-teman tonton video itu dulu ya sebelum masuk ke video ini, agar teman-teman bisa dengan mudah memahami penjelasan saya. Dan saya sarankan juga kepada teman-teman yang belum pernah mengikuti video saya harapkan bisa membuka video-video yang saya daftarkan di playlist yang berjudul Belajar Trading Saham. Silahkan dibuka di playlist yang sudah saya siapkan. Nah, yang kedua adalah secara support and resistance. Yang ketiga, chart and pattern. Yang keempat, candlestick pattern. Dan yang kelima adalah indikator. Nah, dari 5 cara ini nanti akan kita bahas secara satu persatu. Nah, ini yang pertama kita sudah bahas di video sebelumnya yang berjudul membaca arah tren pergerakan saham. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas untuk cara yang kedua, yaitu support and resistance. Pengertian dari support dan resistance adalah support adalah suatu area di mana harga berhenti bergerak ke bawah. Sedangkan resisten adalah suatu area di mana harga berhenti bergerak naik ke atas. Jadi support ini adalah garis bawah antara harga terendah menuju harga terendah setelahnya, yang disebut dengan lantainya atau garis bawahnya. Jadi istilahnya adalah support. Nah, sedangkan resisten adalah harga di mana berhenti bergerak naik ke atas, yaitu garis di atas atau disebut atapnya. Nah, nanti teman-teman harus memahami ini. Adapun manfaat support dan resisten adalah pertama, sebagai petunjuk di posisi manakah harga sulit ditembus. Dan manfaat yang kedua adalah untuk dijadikan suatu keputusan di harga manakah untuk membeli dan menjual saham. Nah, jadi garis support and resistance ini adalah suatu cara dalam menganalisa suatu pergerakan saham. Ada 5 cara dalam menentukan support dan resistance. Cara yang pertama adalah klasik. Nah, cara ini biasanya menggunakan garis horizontal. Nanti kita akan masuk ke prakteknya ya. Cara yang kedua adalah dynamic. Cara ini biasanya menggunakan trend line atau indikator moving average. Dan cara yang ketiga adalah Fibonacci. Yang keempat, angka psikologis, yaitu angka-angka yang bulat seperti 1000, 2000, 5000, dan seterusnya. Tapi kita sering menyebutnya angka seribuan. Padahal angkanya adalah 1125. Nah, ini sebagai contoh dari angka psikologis. Dan cara yang kelima dalam menentukan garis support and resistance adalah gap. Adalah suatu ketika harga pembukaan berbeda dengan harga penutupan kemarin. Jadi pada harga pembukaan hari ini, posisinya berbeda dengan harga penutupan yang kemarinnya. Nanti kita akan masuk ke prakteknya ya, untuk menentukan garis support and resistance. Berikut adalah sebuah grafik saham BBRI. Nah, di sini kita akan menentukan garis support dan resistennya di mana. Garis support adalah harga terendah menuju harga terendah setelahnya. Nah, harga terendah di mana? Kita mulai dari sini. Ini adalah harga terendah menuju harga terendah setelahnya. Nah, kita bisa menggunakan garis horizontal. Nah, ini garis horizontal, teman-teman nanti bisa ambil di sini. Garis horizontalnya. Ini adalah harga terendah menuju harga terendah setelahnya. Nah, ini adalah garis support ya. Sorry, ini kita hapus dulu. Ini adalah garis support atau pembatas lantai.
Jadi support adalah area di mana harga berhenti bergerak ke bawah. Nah, dari sini harga naik, terus turun, terus tertahan oleh garis support yang ada di sini. Terus naik lagi, terus turun, dan berhasil menjebol garis support ini. Nah, kalau garis support ini berhasil dijebol, maka dia akan menjadi resisten atau garis atas atau atapnya. Jadi awalnya dia adalah lantainya, karena berhasil di break, dijebol sampai ke bawah, akhirnya ini menjadi atapnya atau garis resistennya. Nah, terus dia mencoba naik lagi dan berhasil menjebol kembali atapnya, terus naik akhirnya kembali menjadi lantainya atau garis supportnya. Terus mencoba naik, turun, tertahan lagi oleh garis support yang ada di sini. Terus naik lagi, turun, naik, mencoba turun, tetapi terhalang oleh garis support yang ada di sini. Nah, ini adalah garis support yang sangat kuat. Jadi garis support ini adalah garis yang menahan pergerakan ke bawah. Jadi kalau misalnya garis support ini berhasil dijebol, maka dia akan menjadi atapnya. Tetapi kembali dia jebol lagi, maka kembali menjadi supportnya atau lantainya. Nah, ini yang disebut dengan garis support atau resisten. Jadi dalam menganalisa suatu pergerakan saham, ini adalah cara yang kita bahas tadi, yaitu secara support and resistance. Nah, ini pembatas garis bawahnya. Oke, kita lanjut lagi untuk garis resistennya. Resisten atau disebut dengan atap ini adalah, kita ambil dari sini, harga tertinggi setelah harga tertinggi berikutnya. Oke, kita kasih garis resistennya. Nah, ini adalah garis resisten atau atapnya. Jadi, dari sini turun, sempat menjebol, menjadi atapnya, tetapi dijebol kembali. Akhirnya garis support ini kembali menjadi lantainya. Terus dia mencoba untuk turun, tetapi tertahan oleh garis support ini. Akhirnya dia kembali naik dan mencoba untuk menjebol, tetapi gagal ya. Jadi ini adalah batas atau atapnya. Dia mencoba naik, tetapi terhalang oleh resistennya. Akhirnya dia sempat turun, terus dia mencoba untuk naik lagi, tetapi terhalang oleh resistennya atau garis atapnya. Terus akhirnya dia mencoba turun. Nah, jadi teman-teman bisa memahaminya gimana cara membuat garis support and resistance. Jadi garis support adalah kita tentukan dari harga terendah menuju harga terendah setelahnya. Nah, ini adalah harga terendah, kembali dia menuju harga terendah setelahnya, terus kembali lagi dia ketemu di harga terendah di sini. Ini adalah garis support atau lantainya. Jadi, yang menahan pergerakan saham. Nah, analisa yang berikutnya secara resisten atau atapnya. Ini adalah garis atas yang menahan kenaikan dari pergerakan saham tersebut. Jadi, sahamnya mencoba untuk naik, tetapi gagal, akhirnya turun, mencoba lagi untuk naik, tapi gagal dijebol, akhirnya dia turun. Nah, ini adalah analisa pergerakan saham secara garis support dan resistennya. Jadi teman-teman bisa memahaminya. Cara menentukan garis support adalah, saya ulang lagi, dari harga terendah menuju harga terendah setelahnya. Jadi dia ketemu harga terendah di sini, ketemu harga terendah di sini, ketemu lagi harga terendah di sini. Ini juga. Jadi ini adalah garis support yang sangat kuat sekali untuk menahan laju pergerakan saham. Nah, sedangkan area atapnya atau resistennya adalah harga tertinggi menuju harga tertinggi setelahnya. Ini adalah pembatas atau atap yang sangat kuat sehingga saham ini tidak bisa menjebol sampai ke atas. Nah, dari sini teman-teman bisa memahaminya yang dimaksud dengan garis support and resistance. Sekarang kita akan memasuki cara yang kedua, yaitu cara dinamik support and resistance. Nah, dalam cara yang kedua ini,
biasanya kita menggunakan trendline. Nah, ini ada di sini posisinya. Teman-teman bisa klik. Nah, kemudian kita taruh di harga yang terendah, yaitu ada di sini, menuju harga terendah setelahnya. Kemudian, ini kita copy untuk kita jadikan atapnya. Nah, ini sudah ada dua garis, yaitu lantainya dan atapnya. Jadi di sini adalah support yang membatasi area bawah untuk pergerakan saham, dan ini adalah atapnya yang membatasi pergerakan saham. Jadi saham hanya bergerak di dalam area di sini ya, atau di dalam ring ini. Nah, teman-teman sudah paham cara yang trendline seperti ini. Nah, di samping itu kita juga bisa menggunakan moving average. Nah, di sini ada tulisan indikator. Nah, silahkan teman-teman klik yang di sini. Kemudian ketik aja MA atau moving average. Nah, ini ada pilihannya. Ada banyak pilihan. Nah, teman-teman pilih aja yang ini. Nah, sudah terbentuk. Ini adalah area moving average yang warna hijau ini ya, teman-teman ya. Yang warna biru maksudnya. Nah, ini adalah area di saat dia turun, dia menjadi batas atas. Kemudian di saat dia naik, dia menjadi batas bawah atau lantainya. Kemudian turun, naik. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini adalah garis moving average yang membatasi pergerakan saham turun naiknya. Nah, ada dua cara seperti ini, yaitu trendline seperti ini dan moving average seperti ini. Ini adalah cara yang kedua dalam menentukan garis support dan resisten, yaitu batas bawah dan batas batas atas. Nah, untuk yang cara trendline seperti ini hanya bisa digunakan untuk posisi saham yang sedang uptrend ya, yang seperti ini. Jadi tidak bisa digunakan untuk saham yang downtrend ataupun sideways. Jadi hanya bisa digunakan untuk saham yang posisinya uptrend atau posisi naik seperti ini. Ini namanya posisi naik ya. Jadi kita bisa menggunakan trendline seperti ini. Ini adalah garis supportnya dan ini adalah garis resistennya. Nah, kemudian yang garis warna biru ini adalah moving average-nya. Nah, cara yang kedua ini teman-teman bisa pahamin ya. Ya, saya mau kasih tahu juga kepada teman-teman dalam menganalisa suatu pergerakan saham. Di sini saya menggunakan trading view ya. Jadi nanti teman-teman bisa buka di Google ataupun bisa buka di Chrome, ketik aja trading view ya. Nanti untuk membuka tampilan grafik saham seperti ini. Ini adalah saham BBCA. Nah, misalnya teman mau cari saham lain, teman-teman bisa klik ada tulisan di sini. Ini saham BBCA, silahkan diklik. Nah, ini ada pencarian. Misalnya teman-teman mau cari saham BRI, BBRI. Nah, ini ada pilihannya. Nanti akan muncul pergerakan saham BRI seperti ini. Kalau BCA, kembali ke BCA. Klik aja saham BBCA, Bank Sentral Asia. Nah, kemudian untuk melakukan transaksi jual belinya, teman-teman bisa mendownload aplikasi perusahaan sekuritas ya. Perusahaan sekuritas itu banyak macamnya. Nah, saya biasanya menggunakan aplikasi Ajaib ya. Jadi dari aplikasi Ajaib ini modal 200.000 pun teman-teman sudah bisa melakukan transaksi keuangan. Jadi di aplikasi Ajaib ini nanti teman-teman bisa bikin akunnya untuk memasukkan saldo supaya kita bisa jual beli saham. Jadi dalam transaksi jual belinya teman-teman harus download aplikasi perusahaan sekuritasnya, salah satunya Ajaib, dan untuk menganalisa pergerakan sahamnya teman-teman bisa ketik di tradingview.com.
Jadi nanti akan muncul seperti ini untuk menganalisa pergerakan saham. Nah, teman-teman juga bisa lihat di uh, deskripsi saya. Di situ saya juga cantumkan link untuk perusahaan sekuritas ajaib ya. Silahkan dibaca di deskripsinya. Oke, teman-teman, ini dulu untuk yang cara kedua. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Jangan lupa like videonya, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya, agar sama-sama kita menjadi seorang trading yang handal. Oke, thank you.